kita di channel Uta Ati Otak. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat larutan atau cairan disinfektan. Untuk bahan dan alat yang kita gunakan, yang pertama untuk bahannya sendiri ada air. Kemudian yang kedua cairan wipol, yang ketiga ada tisu, dan yang keempat ada sarung tangan. Dan untuk alatnya sendiri kita menggunakan gunting, kemudian botol spray dan gelas ukur baik mini maupun gelas ukur yang besar. Untuk produk pembersih kali ini kita menggunakan wipol. Nah, untuk LIPI sendiri ada beberapa produk pembersih yang bisa digunakan untuk membuat cairan disinfektan. Selain wipol yang dianjurkan atau dihimbaukan oleh LIPI, ada beberapa produk yang lain, yaitu By-Clean, bebek kamar mandi, Soklin pemutih, sos, dan juga Prosline. Jadi teman-teman di rumah nanti bisa menggunakan beberapa produk yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk pencampurannya itu beda-beda setiap produk. Untuk wipol ini sendiri kita perbandingannya 1:9. Sedangkan kandungan yang dimiliki dari wipol yaitu bahan aktifnya paint oil sebesar 2,5%. Nah, untuk sekarang mari kita praktek untuk cara membuat cairan disinfektannya. Yang pertama, ini kan perbandingannya 1:9. Jadi setiap satu bagian dari cairan wipol nanti kita menggunakan airnya sebanyak 9 bagian. Di sini kan kita punya 2 saset. Ini satu sasetnya 40 ml. Jadi totalnya ada 80 ml karena ada 2 saset. Karena ini ada 80 ml, jadi nanti itu untuk jumlah airnya 80 ml ini dikalikan 9. Jadi total untuk airnya ada 720 ml. Jangan lupa gunakan sarung tangan agar tangan kita aman dari bahan kimia yang ada di larutan wipol ini. Jadi teman-teman di rumah harus pakai sarung tangan ya. Kalau ada di rumah yang terbuat dari karet, pakai yang karet. Tapi kalau kita di sini menggunakan yang plastik, paling tidak menghindari tangan kita secara langsung terkontaminasi dengan larutan wipol. Setelah sarung tangan digunakan, nanti kita masukkan larutan wipolnya atau cairan wipol ke dalam gelas ukur yang terisi air. Setelah larutan wipol dimasukkan ke dalam gelas ukur, kita aduk sampai rata. Setelah diaduk rata, kita masukkan ke botol spray ini. Nah, ini yang berbahaya salah satunya ketika kita menuangkan. Jadi ketika kita nanti tidak menggunakan sarung tangan, bisa jadi larutan campuran disinfektan ini nanti mengenai tangan kita. Nah, nanti itu jangan sampai larutan disinfektan ini disemprotkan ke anggota tubuh karena itu berbahaya. Jadi nanti nyemprotnya itu ke tempat-tempat atau ke benda-benda yang sering banyak digunakan oleh orang, misalkan di meja, kursi, atau gagang pintu. Kita bersihkan sisa-sisa larutan di pinggir botol spray agar tidak terkena tangan kita. Cairan ini bisa langsung digunakan di bagian-bagian atau benda-benda yang sering kita gunakan.
Ini sambil kita simulasi ya, mana aja yang bisa disemprot. Yang pertama kita semprot di gagang pintu. Nah, setelah disemprot kita tunggu 5 menit karena bahan ini sifatnya korosif yang nantinya dapat menyebabkan karat. Nanti dibersihkan setelah 5 menit menggunakan kain kering. Demikian ya otakers, bagaimana cara membuat larutan disinfektan. Nanti teman-teman di rumah silakan mencoba, dan nanti mungkin kalau misalkan ada pertanyaan ketika teman-teman menggunakan produk pembersih yang lain, bisa teman-teman tulis di kolom komentar untuk perbandingannya. Nanti kita juga sediakan deskripsi untuk pencampurannya. Jangan lupa dukung channel kita dengan cara like, comment, and subscribe Otak Atik Otak. Salam dari Sabang sampai Merauke. Dadah.